Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS kelas 9. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan batas wilayah negara Jepang. 2. Menentukan iklim di Jepang dilihat dari suhunya. 3. Menjelaskan bentuk muka bumi negara Jepang. 4. Menjelaskan geologi negara Jepang. 5. Menjelaskan kondisi penduduk negara Jepang. 6. Menunjukkan negara-negara bagian di Amerika Serikat. 7. Menjelaskan bentuk muka bumi negara Amerika Serikat. 8. Menjelaskan flora fauna negara Amerika Serikat. 9. Menjelaskan kondisi penduduk negara Amerika Serikat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kondisi alam negara-negara di dunia, di mana pada pertemuan yang kemarin sudah kita pelajari tentang benua-benua di dunia. Di sini ada 5 negara yang kita pelajari, yaitu negara Jepang berada di benua mana anak-anak? Baik, betul, di benua Asia. Negara Amerika Serikat di benua Amerika, negara Inggris di benua Eropa, negara Australia di benua Australia, dan negara Mesir di benua Afrika. Hari ini kita mempelajari negara yang pertama, yaitu negara Jepang yang berada di benua Asia. Negara Jepang mempunyai julukan apa anak-anak? Banyak ini julukan negara Jepang. Yang pertama itu dikatakan negara matahari terbit. Mengapa disebut negara matahari terbit? Anak-anak harus aktif mencari ya di internet, di buku yang lainnya. Ya, yang kedua biasa juga disebut negeri sakura. Sebutan lain ada juga yang menyebut negeri Nippon dan yang lain sebagainya. Baik anak-anak, sekarang anak-anak bisa membuka buku paket IPS halaman 22, yaitu tentang negara Jepang. Di buku paket sudah dipelajari, anak-anak nanti bisa membaca, yaitu tentang lokasinya Jepang bagaimana, iklimnya bagaimana, terus bentuk muka buminya, geologinya dan penduduknya, serta flora faunanya di Jepang itu bagaimana, ada semua di situ. Baik anak-anak, negara Jepang merupakan negara kepulauan seperti halnya Indonesia. Jadi negara Jepang mempunyai banyak pulau. Negara Jepang mempunyai pulau-pulau utama, yaitu ada 4. Yang pertama ini Pulau Hokkaido, yang kedua Pulau Honshu, yang ketiga Pulau Shikoku, dan yang keempat Pulau Kyushu. Di mana pulau paling besar adalah Pulau apa ini tadi? Honshu, yang biasa disebut Pulau Hondo, di mana di situ ada ibu kota negaranya. Ibu kota negara Jepang adalah kota Tokyo. Selanjutnya, negara Jepang secara geologis terletak di bagian barat Samudra Pasifik, sehingga merupakan bagian dari cincin api atau biasa disebut Ring of Fire. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 25. Di situ ada, sehingga Jepang banyak terdapat gunung berapi. Gunung yang paling tinggi di Jepang adalah namanya Gunung Fuji. Dan
Negara Jepang sering mengalami gempa bumi. Kenapa? Dikarenakan Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung berapi. Negara Jepang kaya akan ikan. Kenapa? Karena negara Jepang terdapat dua pertemuan arus, yaitu kalau yang di sini arus panas dari Khatulistiwa dan yang di sini arus dingin dari kutub. Arus panasnya namanya arus Kuroshio, arus dinginnya namanya arus Oyashio. Pertemuannya berada di bagian timur, pantai timur Jepang ini. Ini adalah Samudra Pasifik, bagian timurnya Jepang. Ada dua pertemuan arus, yaitu arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio. Kenapa pertemuan dua arus ini kok menyebabkan banyak terdapat ikan? Karena arus di sini atau air di sini menjadi hangat sehingga banyak plankton sebagai makanan ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak terdapat teluk. Nah, teluk-teluknya banyak sehingga banyak pelabuhan alami yang sangat mendukung sebagai dermaga perikanan. Yang ketiga, pengolahan ikannya menggunakan alat yang modern atau canggih. Selanjutnya, mengapa negara Jepang merupakan negara industri terbesar? Padahal kita tahu Jepang itu sedikit mempunyai sumber daya alam, tapi Jepang maju dengan industrinya. Mengapa? Yang pertama, penduduk di Jepang suka bekerja keras dan mempunyai tingkat disiplin yang tinggi. Yang kedua, di Jepang menggunakan alat-alat yang modern dan canggih. Yang ketiga, tersedia modal yang mencukupi. Yang keempat, juga tersedia tenaga kerja yang ahli. Yang kelima, Jepang menerapkan politik dumping. Apa itu politik dumping? Politik dumping adalah menjual ke luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Sekarang kita pelajari negara yang kedua, yaitu negara Amerika Serikat yang berada di benua Amerika. Di perkenalan kemarin, Bu Lini sudah menyebutkan kalau menyebut negara itu jangan Amerika ya. Amerika itu adalah nama benua. Yang betul adalah Amerika Serikat. Anak-anak tahu apa sebutan negara Amerika Serikat? Ya, betul banget. Bisa disebut negara super power. Ada yang sangat terkenal sekali sebutan negara Amerika Serikat, yaitu negara Paman Sam atau Uncle Sam. Mengapa bisa disebut segitu? Anak-anak bisa mencari ya di internet. Kalau saya jelaskan di sini nanti terlalu panjang. Selain Amerika Serikat mempunyai sebutan tersebut, Amerika Serikat mempunyai 50 negara bagian. Baik anak-anak, negara Amerika Serikat tadi mempunyai 50 negara bagian, di mana 2 negara bagiannya terpisah dari daratan utama. Ini adalah negara Amerika Serikat dataran utamanya. Saya ulangi, ini adalah negara Amerika Serikat bagian daratan utama. Di sini berarti terdapat 48 negara bagian. Karena yang 2 terpisah. Yang pertama yaitu Alaska. Ini negara bagian Alaska, ini masih Amerika Serikat. Dan Hawaii, ini adalah Hawaii. Selanjutnya
kita pelajari batas-batas negara Amerika Serikat. Batas-batas negara Amerika Serikat berarti yang dipelajari yang daratan utamanya. Sebelah utara berbatasan dengan negara Kanada, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan negara Meksiko yang warna hijau ini, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk selanjutnya, Bu Lini akan menjelaskan tentang keadaan penduduk di negara Amerika Serikat. Penduduk asli negara Amerika Serikat adalah suku bangsa Indian dan suku bangsa Eskimo. Namun, di negara Amerika Serikat ini, pada saat itu penduduknya terdiri dari kulit putih yang berasal dari Inggris dan Irlandia, orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada juga orang-orang dari Asia seperti dari Cina, India, Jepang, Vietnam. Maka penduduk di Amerika Serikat disebut multirasial, atau multi itu banyak, rasial itu suku atau ras, sehingga penduduk di Amerika Serikat terdiri dari banyak suku. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan. Ini akan menggambarkan percampuran suku bangsa baru, percampuran dari penduduk-penduduk di Amerika Serikat. Yaitu saya gambarkan segitiga ini. Penduduk asli Amerika Serikat namanya suku bangsa Indian. Terus kedatangan suku bangsa kulit hitam dari Afrika yaitu suku bangsa Negro. Juga suku bangsa yang berkulit putih. Percampuran antara suku bangsa Indian dengan Negro, hitam, Indian dengan Negro, namanya suku bangsa Zambo. Sedangkan percampuran dari kulit putih dengan kulit hitam atau Negro, kulit putih dengan hitam Negro, bukan zebra ya, tetapi ini namanya suku bangsa Mulat. Sedangkan percampuran antara suku bangsa Indian dengan kulit putih namanya suku bangsa Mestis. Jadi dari percampuran itu mendapatkan 3 suku bangsa: Zambo, Mulat, dan Mestis. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita bahas tadi tentang Jepang dan Amerika Serikat. Nanti mungkin tugasnya atau LKS-nya dikerjakan di folio, bisa difoto, dikirim ke WA atau ke Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.